Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da tsumma ma ba'd. Alhamdulillah pemirsa YesTV dimanapun Anda berada, shaimin wa shaimat ya, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan kembali Allah ya, dipertemukan kembali ya dalam program Ramadan Milenial. Alhamdulillah patut kita syukuri ya, karena kesempatan ini sangat jarang sekali dan majelis ilmu ini Allahu Akbar, Masya Allah, keutamaannya luar biasa sekali ya, terlebih khusus ya, bagi kalangan ya, milenial. Alhamdulillah. Baik, pemirsa YesTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang kedua ini kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan ya, tentang peran ya, pemuda ya, atau peran kaum milenial di zaman sekarang ya, di zaman now. Ya. Saya teringat ya, dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la ya'ti yaumun ya au zamanun illa wa ba'dahu syarrun au asyaddu minhu ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan datang ya satu hari ya, au zamanun ataupun satu masa ya, illa wa ba'dahu syarrun au asyaddu minhu, kecuali nanti hari tersebut itu lebih buruk daripada hari sebelumnya. Allahu Akbar. Ya. Tentu para ulama menjelaskan ya tentang hadis ini ya, yang dimaksud ya, buruk di sini adalah buruk dari segi moral ya, buruk dari segi adab, buruk dari segi akhlak ya, buruk dari segi kedekatan diri ya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun teknologi, alhamdulillah ya, fakulun muyassar ya, teknologi semakin canggih, semakin bagus ya, akan tetapi maksud dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ya, orang-orang ya, menggunakan ya, media ya, menggunakan teknologi ya, itu lebih banyak ya, menggunakan dalam hal-hal yang madarat ya, dalam hal-hal yang merusak. Dan kita hari ini telah saksikan ya, bagaimana ya sebagian besar ya kaum milenial hari ini ternyata ya, semakin banyak di antara mereka yang salah ya, menggunakan ya, teknologi yang canggih ini. Dan terbukti hadis Rasulullah SAW. Lantas bagaimana peran kita ya sebagai kaum milenial ya, di era ya saat ini, di zaman saat ini? Tentunya ya kita sebagai orang Islam ya, kita kembali ya kepada ajaran agama kita ya. Kita kembali kepada Al-Quran ya, kita kembali kepada As-Sunnah, Al-Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagaimana apa yang dikatakan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Coba teman-teman ya, kita bisa buka kembali ya Al-Quran ya, Surah Az-Zariyat ayat 56 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia ya, melainkan hanya untuk ya, beribadah kepadaku, kata Allah. Mengabdi kepadaku, kata Allah. Ya. Dan anak muda ya, anak milenial, kaum milenial adalah bagian dari apa? Ciptaan Allah, bagian dari ya, makhluk yang Allah ciptakan, yaitu dari kalangan manusia ya, maka ya, kita kembali ya, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Lil ibadah ya, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam nggak melarang ya teman-teman untuk berkreasi, silahkan ya. Islam tidak melarang ya teman-teman untuk mengejar impiannya ya, mengejar impiannya, dreamnya, silahkan ya. Tapi di sana ada rambu-rambu yang perlu kita perhatikan ya. Setiap apa yang kita lakukan ya, maka ya kita dasari ya, kita landaskan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Kemudian peran pemuda ya, di dalam hadis ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih, yauma la dhilla illa dhilluhu. Kata Allah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 7 golongan, 7, ada 7 golongan, yang dimana nanti Allah akan beri mereka itu naungan. Kapan? Di hari yang nanti tidak ada satupun naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Pada hari kiamat nanti, Yaumil Mahsyar, di hari di mana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian dan posisi matahari hanya sejengkal. Allahu Akbar. Dan Allah akan memberi naungan, Allah akan memberi perlindungan kepada 7 golongan tersebut. Dan satu di antara 7 adalah syabun nasya'a bi'ibadatillah, adalah pemuda yang tumbuh, yang berkembang, yang hidup dalam ketaatan atau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pemirsa Yes TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini momentum yang terbaik, momentum yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu di bulan suci Ramadan, adalah peluang bagi kita untuk menjadikan diri kita para pemuda dan pemudi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di mana nanti pada hari kiamat Allah akan memberikan kepada kita perlindungan, Allah akan memberikan kepada kita naungan. Coba teman-teman bisa bayangkan, jangankan di yaumil kiamat nanti, di hari padang mahsyar nanti, ketika di dunia saja, ketika musim kemarau panas terik, kita keluar, kemudian kita ada satu urusan, dan ternyata kita mengalami cuaca yang begitu terik, panas. Tentu ada supermarket, ada minimarket, kita masuk ke dalam, kayaknya sejuk, enak, gitu. Atau ketika kita sedang jalan dalam kondisi yang cuaca yang sangat panas, ada teman kita lewat, bawa kendaraan mobil, kita diajak untuk naik, dikasih tumpangan, kita menikmati, enak dalam mobil ber-AC. Nanti pada yaumil mahsyar, nanti hari di padang mahsyar itu tidak ada semuanya, kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, jadi peran kita sebagai pemuda milenial di zaman now, meskipun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya tidak akan datang satu hari, satu zaman, melainkan zaman yang sesudah ini itu lebih buruk daripada sebelumnya, akan tetapi kita juga sebagai umat Islam diberikan rambu-rambu, diberikan tips, diberikan petunjuk oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari Al-Quran maupun hadis. Dan terakhir, sahabat entrepreneur muda dimanapun Anda berada, yakinlah bahwasannya maju atau tidaknya bangsa kita ini berada di pundak kita, berada di tangan para pemudanya. Jikalau potret anak mudanya saat ini rusak, hancur, maka masa depan bangsa kita pun akan hancur. Tapi jikalau pemuda saat ini potretnya itu bagus, baik, insya Allah bangsa kita akan baik ke depannya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua pemuda-pemuda yang senantiasa berada di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri sampai di sini dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.